bagaimana cara membuat patung Nusantara dan bagaimana proses pembuatannya. Oke, yang selanjutnya adalah materi pembelajaran IPA. Di materi pembelajaran IPA, anak-anak MIS nanti akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatifnya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Selamat mengikuti pembelajaran ini ya anak-anak MIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan masuk ke pembelajaran 2 dan 3. Ada 3 materi anak yang akan kita pelajari. Yang pertama, penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Kemudian, apa itu patung Nusantara dan bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu penerapan sila pertama dan kedua Pancasila. Anak-anak MIS, tentu kalian sudah tahu apa saja isi dari Pancasila. Ya, mari kita sama-sama sebutkan ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain kita pahami, kita juga harus menerapkan apa itu isi dari Pancasila. Nah, penerapan sila yang pertama dari Pancasila yaitu berhubungan dengan ketuhanan. Misalnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah dalam perbedaan. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, hal-hal yang sudah Miss sebutkan tadi harus bisa kita jalankan atau kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan kita sekitar, juga termasuk saat kita berada di sekolah. Selanjutnya adalah penerapan sila yang kedua. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Jadi, semua orang memiliki kedudukan yang sama ya nak, tidak boleh saling membeda-bedakan. Kemudian harus saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, anak-anak MIS, sila pertama dan sila kedua Pancasila harus bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus menghormati isi Pancasila. Dengan demikian, kita bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Baik, materi selanjutnya adalah patung Nusantara. Anak-anak MIS, mungkin kalian sudah pernah melihat dari patung Nusantara. Patung Nusantara itu merupakan pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah, patung Nusantara ini merupakan tiruan dari benda bersejarah bisa manusia dan alam dengan teknik pahat atau cetak. Nah, teknik pembuatan patung Nusantara ini menggunakan tanah liat. Tanah liat yang digunakan tidak boleh terlalu lembek agar tekstur pembuatan patung Nusantaranya dapat dibentuk dengan baik. Patung Nusantara ini sangat menarik perhatian dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Oleh karena itu, patung Nusantara sangat baik untuk dilestarikan. Nah, setelah melihat patung Nusantara, mungkin kalian bisa mengingat-ingat kembali patung Nusantara yang pernah kalian lihat sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke materi IPA ya nak. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan.
Pertama, kita akan bahas mengenai perkembangbiakan vegetatif alami. Ada 4 jenis. Yang pertama, umbi batang, umbi lapis, tunas adventif, akar tinggal atau rimpang, dan geragi. Contoh dari umbi batang adalah kentang, karena pada lekukan kentang terdapat bakal tunas. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah. Bawang merah terdiri dari beberapa lapisan. Tunas adventif contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Pada bagian tepi cocor bebek terdapat daun yang memiliki tunas baru. Selanjutnya adalah akar tinggal atau rimpang. Akar tinggal atau rimpang ini memiliki ruas sebagai tempat tunas baru. Contoh tanamannya adalah jahe dan kunyit. Dan contoh yang terakhir adalah geragi. Geragi memiliki batang yang menjalar di tanah. Contohnya adalah stroberi. Nah, demikianlah contoh tumbuhan dengan perkembangbiakan vegetatif alami. Setelah melihat gambar, mudah-mudahan anak Miss lebih paham ya. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan vegetatif buatan. Dikatakan vegetatif buatan karena merupakan rancangan dari manusia. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan dengan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah setek. Contohnya adalah tebu dan singkong. Kemudian cangkok pada pohon mangga. Contoh berikutnya adalah menyambung atau mengenten, yaitu tumbuhan terong yang digabungkan dengan tomat, kemudian merunduk, contohnya adalah bunga melati. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat video berikut ini anak, silahkan disimak. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar.
Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Sampai jumpa dan selamat belajar. Nah, demikian materi kita hari ini ya, Nak. Silahkan kalian kerjakan latihan atau tugas berikut ini. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak Miss? Sudah paham dengan materi yang disampaikan? Semoga anak-anak Miss bisa memahaminya dengan baik ya. Kalaupun ada pertanyaan, boleh tanyakan di sini. Untuk selanjutnya, Miss berharap kalian bisa mengerjakan latihan atau tugas yang Miss berikan. Selamat belajar!